Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fachri Hamzah, mengkritik keras para kandidat calon presiden dan partai politik yang hanya memikirkan logistik, juga bagaimana memenangkan pemilu 2024 saja, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram. Hal itu disampaikannya di Gelora Talks edisi ke-67 yang tayang pada Rabu sore 19 Oktober 2022 dengan tema Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia, yang menghadirkan ekonom senior dan tokoh nasional Rizal Ramli, Managing Director Political Economic and Policy Studies Antoni Budiawan, dan Executive Director of Indef Tauhid Ahmad. Pada dasarnya kita itu mampu untuk itu. Tetapi persoalan yang paling penting sekarang ini adalah how to win the election. Ini jarang sekali yang memikirkan, gitu. Sehingga memang proses politik mandat rakyat kita fasilitasi secara baik. Bahkan saya kadang-kadang dengan teman-teman itu sering agak mengkhawatirkan bahwa semakin cerdas kita berdiskusi, orang itu semakin tidak paham cara untuk memenangkan pemilu. Seolah-olah sekarang ini cara memenangkan pemilu itu sudah semakin teknis dan itu terkait dengan logistik. Jadi saya kira implementasi dari gagasan-gagasan dan kecemasan kita tentang masa depan itu memang jangan sampai melalui jalan buntu, karena kaum reformis itu berhenti pada kecemasannya, tetapi rekonstruksi cara kita untuk memenangkan suara rakyat ini tidak kita pikirkan. Berita selanjutnya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menjadi partai politik pertama yang diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia usai lolos proses verifikasi administrasinya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja, Sabtu 15 Oktober 2022 mendatangi langsung kantor Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora di Bilangan Manggarai, Jakarta Selatan. Sebanyak 18 parpol dinyatakan lolos Vermin, terdiri dari 9 partai parlemen, serta 9 partai baru dan partai non-parlemen. 9 partai parlemen otomatis dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Hasyim Asy'ari mengatakan, verifikasi faktual dilakukan untuk mencocokkan data memenuhi syarat yang ada di KPU sesuai dengan kenyataan dan faktanya, terkait keberadaan kantor dan kepengurusan partai di pusat. Ia berharap Partai Gelora lolos menjadi peserta pemilu 2024, sebab keberadaan partai, termasuk Partai Gelora, menjadi salah satu aktor penting pengembangan demokrasi ke depan. Rahmat Bagja juga memberikan apresiasi kepada Partai Gelora yang telah menerimanya dengan baik dan dengan suasana penuh kekeluargaan. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora se-Indonesia juga menyusul proses verifikasi faktual secara bergilir dengan KPU dan Bawaslu setempat. Berikut kompilasi dokumentasi dari rekan-rekan wilayah. Kebangkitan baru Indonesia, gelora dan semangat bangkit maju bersama. Niat dan suci semangat dulu satukan langkah, wujudkan Indonesia adil mampu berdaulat. Gelora cinta gelora semangat berjuang, dengan asas Pancasila yuk kita wujudkan. Atas nama yang maha kuasa kita melangkah, Indonesia pimpin dunia. Berani, terbang tinggi, kibarkan merah putih. Ayo maju bersama, Partai Gelora untuk Indonesia Jaya. Selamat siang pemirsa Gelora TV, saya Nurul Aini Harahap melaporkan langsung dari kantor DPW Partai Gelora Sumatera Utara. Baru saja telah berlangsung
proses verifikasi faktual pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 di kantor DPW Partai Gelora Sumatera Utara bersama dengan rekan-rekan KPU dan Bawaslu. Di samping saya sudah ada Ibu Ira Wirtati selaku anggota KPU Provinsi Sumatera Utara bagian Divisi Hukum. Selamat siang Ibu Ira. Selamat siang. Saya izin bertanya ya Bu. Ya, silakan. Menurut Ibu bagaimana proses verifikasi faktual yang di kantor DPW Partai Gelora ini Bu? Ya, KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan kunjungan ya, verifikasi faktual ke Partai Gelombang Raya Indonesia atau Gelora. Yang kami lakukan pertama tentang kepengurusan, kemudian tentang keterwakilan dan domisili kantor. Dan kunjungan kami ke Partai Gelora diterima oleh pengurus KSB, seluruhnya hadir, kemudian seluruh pengurus yang ada di dalam SK, struktur ke fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dari 8 pengurus yang hadir memang sudah menunjukkan KTA dan KTP, kemudian kami sudah lakukan pengecekan terhadap kesesuaian dokumen dari data yang ada dengan person yang hadir secara fisik dan data yang ada di Sipol. Kemudian untuk domisili kantor kita juga sudah menyesuaikan antara keadaan kantor atau sewa kantor dengan data yang ada di Sipol. Saya rasa demikian semua berjalan dengan lancar. Tentu selanjutnya hasil ini kita akan sampaikan ke KPU RI untuk jenjang berikutnya. Kemudian Bu, menurut Ibu bagaimana penyambutan dan kelengkapan Partai Gelora di DPW ini? Ya, terima kasih kami sudah disambut dengan baik KPU sebagai tim verifikasi faktual, kemudian diawasi oleh teman-teman dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan ketika kita lakukan faktual, dokumen yang kita minta sudah bisa dihadirkan oleh pengurus Partai Gelora. Baik, ya. Terima kasih Bu atas ketersediaannya untuk diwawancara. Ya, terima kasih. Langkah menyongsong masa depan, sing-singkan lengan bajumu, ayo kita berjuang meraih. KPU juga ditemani oleh sahabat Bawaslu sudah berkunjung ke DPD Partai Gelora Kabupaten Indramayu dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor. Tadi kami sudah memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan dan mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan oleh keluarga besar Partai Gelora Indramayu. Dan alhamdulillah verifikasi faktual bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dari Bawaslu. Terima kasih. Tadi kita dari Bawaslu juga ikut menyaksikan melakukan proses pengawasan verifikasi secara melekat atas verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Partai Gelora, dan verifikasi itu berjalan dengan lancar karena memang segala sesuatunya telah disiapkan oleh Gelora. Sejak mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih KPU, terima kasih Bawaslu. Ya, sukses. Berikan
yang telah pergi, tiada yang terlambat. Ayo Gelora kita berbuat. Jangan kau sesali waktu yang